Kita sekarang sedang membajak channel yang pamornya ini. Wah, katanya tapi. Kita sedang Bajak dong ini ya. Bajak dong. Bisa dilaporin. Bisa dilaporin. Jangan dong. Jangan, kita masih proses banget. Kita masih Batara Karang sendiri sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, ini Batara Karang. Batara Karang itu apa gitu maksudnya? Sebenarnya ini yang jadi salah ya, jadi salah di masyarakat tuh kayak gini. Batara Karang itu ya, kalau kata orang kan manusia yang Oke, masih bersama kita lagi ya, Gar ya. Di mana? Di mana? Tentunya di Random Podcast. Kita sekarang random podcast pakai video atau Iya gimana dong, ya? kita ngikutin selera pasar lah. Teman-teman di luar sana minta pakai video, oke kita layani. Langsung kita pakai kamera. Wah, berarti channel kita Channel kita ini Gimana ini, Dit? Gimana ini ya? Apa channel Random Podcast bukan ya, Gar ya? apakah ini random podcast? Apakah Random Podcast sudah tidak idealis lagi mengikuti selera pasar gitu? Kita sekarang sedang membajak Channel yang pamornya ini. Wah, katanya tapi. Kita sedang membajak channel pemburu misteri MKET. Jadi buat kalian para mistis friend, sobat mistis, sobat angker. tidak ada lagi Mas Heri. Yang ada kita sekarang. Tapi tiada. kamu berani, Gar? Kayak pemburu misteri, kamu tahu kan? Ekspedisinya udah melalang buana, kamu berani? Berani nggak ya? Tidak ada lagi Rizky Ebo. Tidak ada lagi Mas Bluk. Sekarang udah punya kita channelnya, Dit. Kita lah. Apa kemarin kita beli apa sih, Gar? Jadi di pemburu misteri ini, channel misteri di Majenang, Iya. yang channelnya udah melambung dibanding channel-channel yang lain. Iya, secara misteri mungkin di Cilacap Barat mungkin nggak tahu Cilacap Kota nggak tahu ya. Tapi awalnya itu aku sebenarnya nggak percaya Dit sama mereka ini. Karena apa? Karena aku kira gimmick-gimmick aja. Toto di gini-gini gitu kan di kesurupan gitu ya. Tahu-tahu narik apa itu kan. Kunjungan ke tempat-tempat yang katanya itu. Tapi ternyata setelah aku ketemu sama Mas Heri Sebagai praktisi spiritual yang itu ternyata Mas Heri bisa membuktikan energi-energi yang memang eksis. Ini gitu. kayaknya menarik kalau kita undang ya, Gar ya. Ya undang. Oh, berarti sekarang sama Mas Heri lagi nih. Aduh, Chan. Sebenarnya kita pengen full episode tentang kita lagi ya. Berarti sama Mas Heri lagi nih. Ya, boleh lah. Mungkin biasanya kan anak-anak pemburu misteri dan Mas Heri ini mereka memediasi makhluk-makhluk. Iya. Sekarang giliran kita yang memediasi mereka. Boleh lah, tapi menarik juga ya. Mungkin langsung aja, Pak ya? panggil. Langsung aja. Kita panggil Mas Heri. Mas Heri yang udah duduk di sebelah. Yang punya channel, ampun Mas. Ampun. Sorry, ampun suhu. Gimana ya? Ternyata kita kedatangan dua orang bintang tamu yang cukup fenomenal ya. Bintang tamu kita cuma perusuh. Ini berarti bajak dong ini ya. Bajak dong. Bisa dilaporin. Bisa dilaporin. Jangan dong. Jangan, kita masih proses banget. Kita masih di bawah. Oke nih. Ini kira-kira tujuan kalian mau ngapain nih? Kita mau memediasi Mas Heri. Berarti Kita mau menyidak. Menanya sebenarnya klarifikasi mungkin. Sebenarnya ini akun apa gitu loh. Kok kita ada di frame ini gitu loh. Ya. berarti aku yang kesurupan nih. Mediasi secara normal aja. Oke. Dialog aja lah. Oke. Jadi kan kemarin Mas Heri udah dateng nih di podcast kita ya. Itu. Belum yang kemarin nonton di Random belum rilis ya, Gar ya berarti ya. Yang mungkin dengerin dan pengen tahu Mas Heri ini ya orangnya yang ganteng banget nih. Ini yang para teman-teman random yang kemarin belum lihat Mas Heri. Ini. Sekarang tapi teman-teman random juga belum lihat kita deh. Oh iya. Nah, ini juga kita. Perdana random Pasti podcast. kalian tampil. nyesel. Pasti kalian nyesel. Iya dong kalau nggak nonton. Random podcast. Enggak tampil. nyesel lihat kita di video. Oh iya. Nyesel kita video tahu gitu suara aja gitu kan. Ini perdana kita visual ya. Perdana. Nggak tahu ke depannya ya. Kalau ratingnya turun ya udah suara lagi aja. Monggo Mas Heri, kita nanya-nanya dikit tentang channel yang udah besar ini tentang pemburu misteri MKET nih. Ya.
berangkatnya dari mana dan sebenarnya arahnya kemana, terus juga channelnya genrenya ini apa sih kan? Genrenya horor. Ya bingung bisa horor apa gitu. Horor yang hardcore atau softcore gitu kan? Iya kan banyak. Oke. Awal mula sih, ini pertama buat channel tahun 2019. Pertama upload 11 Januari kalau nggak salah, dan insya Allah ini tahun depan mau 2 tahun. Oh iya, Pemburu Misteri. 11 Januari besok. Iya. Udah lama ya. Jadi Pemburu Misteri itu udah ekspedisi dari 5 tahun ke belakang. Oh, dari sebelum 5 tahun ada ke channel. Sebelum ada channel udah ekspedisi. Sebelum ada channel udah ekspedisi, cuma nggak kepikiran nggak dibuat video. Nggak kepikiran dibuat video masukin ke YouTube gitu ya. Waktu baru kepikiran tuh waktu tahun 2018 diajakin sama salah satu YouTuber Majenang juga. Dia mau membantu Pemburu Misteri buat channel karena dia juga salah satu orang yang tertarik di dunia horor ya, misteri, spiritual dan sebagainya. Dia tertarik, dia membawa masuk Pemburu Misteri ke YouTube, dia membantu dan akhirnya Pemburu Misteri membuat channel di tahun 2019. Oh, udah 2 tahun, Dit. 2 tahun. Sebelumnya bedanya apa Mas? Pas sebelum dimasukin YouTube sama dimasukin YouTube ada Apakah grogi-grogi setelah di depan kamera? jadi banyak gimmick? Ataukah hantu-hantunya juga tambah ingin eksis juga gitu kan? Sebenarnya kan nggak ada eksistensi. Iya. Masuk ke YouTube ya. Banyak peraturan. Apa sih peraturannya kalau di dunia horor itu? Horor YouTube. Apa ya? Jadi memang semisal gini, sewaktu ekspedisi dulu itu ya, 5 tahun ke belakang, 6 tahun ke belakang Sebelum itu, YouTube ya? Sebelum itu Pemburu Misteri itu ekspedisi bebas. Dalam artian ekspedisi sampai mungkin pernah itu ekspedisi sampai jatuh, terus luka, muntah darah dan sebagainya itu pernah dilakuin. Nah, Ekstrim. Jadi hal-hal kayak gitu yang nggak bisa dimasukin ke YouTube ya kan, nggak bisa dimasukin ke YouTube. Pada akhirnya ya mungkin itu cuma jadi dokumentasi aja yang dokumentasi pribadi ya. Dokumentasi pribadi, jadi nggak bisa dimasukin ke YouTube. Gitu. Berarti kalau di YouTube bukannya netizen itu sukanya yang memang berdarah-darah seperti itu? Ya. Tapi kembali lagi ke peraturan YouTube sih, Kak. Rewel, YouTube tuh rewel, susah. Tapi kan tidak serewel TV. YouTube lebih dari TV. Kalau di TV memang nggak boleh, tapi kalau YouTube aku baru tahu sih, Iya, aku juga baru tahu sih, overall aku baru tahu. Mas Heri, semenjak ekspedisi yang memang sudah diplatformkan ke YouTube, itu yang paling ngeri di mana sih? Khususnya di daerah Majenang. Kalau di daerah Majenang. Majenang sekitarnya sih ya nggak apa-apa ya. Sekitarnya juga nggak apa-apa sih. Oke. Yang udah masuk YouTube ya. Yang waktu narik Batara Karang. Batara Karang apa sih? Aku nggak tahu. Kamu belum nonton channelnya pasti. Halnya seperti Jenglot. Jadi ini bedanya Batara Karang sama Jenglot. Kalau Jenglot itu nggak ada gadil, taringnya. Nah itu nggak ada. Tapi kalau Batara Karang itu ada dan bisa melebihi, bisa panjang. Nah, aku mulai merindu. Merinding. Itu sewaktu narik Batara Karang ya banyak banget lah netizen yang mungkin ngehujat. Ya beneran nggak sih? Beneran nggak sih? Soalnya gimana ya? Kamu salah satu yang ngehujat nggak pas itu? Enggak, aku cuma sedikit agak percaya aja, nggak percaya aja gitu. Tapi nggak sampai ngehujat. Sewaktu narik Batara Karang ya, itu energinya bener-bener kerasa, bahkan sama orang-orang yang ikut nih ya, sama orang-orang yang ikut itu bukan cuma tim Pemburu Misteri, itu dari warga sekitar pun ikut, mereka itu ikut. Dan tempat yang kita narik Batara Karang itu bener-bener di dalam hutan. Dalam artian itu pelosok banget, tempatnya pelosok itu banget. Itu masih daerah Majenang sekitarnya? Masuk ke daerah Cimanggu atas. Cimanggu. Dari Cilumuk ke atas. Nama daerahnya Garunggang. Garunggang. Nah, di sana ada tempat ya kan. Tempat tersebut dulunya dijadikan sebagai ritual-ritual dan pertapaan-pertapaan gitu ya. Nah, soalnya ada pohon yang namanya itu pohon kiara. Itu dari tahun berapa ya? Pokoknya dari tahun 1800 berapa. Itu pohon kiara tersebut nggak pernah besar. Sampai sekarang itu besarnya sekarang seberapa?
cuma tiga pelukan orang. Nggak sampai kayak beringin alun-alun ya? Enggak. Taunya beringin alun-alun udah mentok kayaknya gitu. Nah, itu pohon kiara tersebut diyakini sama masyarakat sekitar itu ada yang menjaganya. Karena pernah ada orang yang melihat siluman lipan. Lipan itu kayak apa ya? Kayak Yang kaki 1000? Kaki 1000. Oh, kaki 1000. Iya, kaki 1000 cuma itu yang berbisa. Oh, ada yang berbisa. Siluman besar berarti dulu ya? Besar, katanya itu sebesar pohon kelapa yang melingkari Creepy sekali. yang melingkari pohon kiara tersebut. Nah, jadi warga sekitar itu nggak berani menebang pohon tersebut. Maka dari itu tim pemburu misteri coba untuk melakukan ekspedisi di tempat tersebut dan akhirnya ternyata ada sosok jenglot atau mungkin batara karang yang menghuni pohon tersebut. Oh, ngeri ya, ngeri juga ya. Itu Batara Karang sendiri sebenarnya apa sih maksudnya? Nah, ini batara karang. Batara Karang itu apa gitu maksudnya? Sebenarnya ini yang jadi salah ya, jadi salah di masyarakat tuh kayak gini. Batara karang itu ya, kalau kata orang kan manusia yang punya ilmu karang, yang enggak diterima sama bumi, jadi dia itu mengkerut jadi kecil. Jadi jenglot. Padahal batara karang atau jenglot itu dibuat oleh jin. Dibuat oleh jin, tapi dari darah atau mungkin dari bagian sedikit dari manusia yang mempunyai ilmu karang tersebut memang. Jadi kalau orang yang punya batara karang itu itu sama aja dia itu mempunyai ilmu karang, tapi bukan dalam artian bukan untuk tubuhnya. Jadi kalau contoh ya orang punya batara karang ditembak atau mungkin dipisau gitu ya ditebas itu nggak akan mempan. Gitu selayaknya batu karang itu seperti apa. Jadi gitu yang dalam artian sekarang itu orang banyak yang memuja batara karang, jenglot, rantai babi juga kan. Padahal itu semua bikinan jin agar menggoyahkan iman manusia. Sebenarnya itu intinya. Itu ya. Jadi pesan juga nih, pesan buat kalian yang dulunya menghujat channel Pemburu Misteri. Ini kalian saatnya. harus datang langsung ke Mas Heri biar kalian tahu. Sebenarnya tuh gimana ekspedisinya, bagaimana resikonya yang ditanggung. Mungkin Pemburu Misteri bisa juga ngajak siapa yang pengen. Bisa ya? Bisa. Biar kalian percaya. Merasakan deg-degannya. Pasti lah deg-degan banget. Ya bisa itu barangkali kalau ada yang mau coba, ada yang mau ikut ekspedisi silahkan datang aja. Ya udah datang aja. Kemana datangnya Mas? Majenang, alun-alun ke utara, Jalan Dr. Tinggalnya Mas Sutomo. Heri ya. Iya. Iya bisa datang ke situ. Berbicara Majenang. Iya daerahnya kan tadi Mas itu ya. Majenang itu menurut Mas Heri yang bikin saya penasaran juga. Itu ada nggak sih tempat yang kira-kira energinya itu paling kuat di Majenang itu di mana sih? Ya Gunung Padang sih. Wah, ini baru dapat sih. Gunung Padang sebenarnya. Raja terakhir bukan itu? Final boss. Gunung Padang ya? Kamu tahu nggak Gunung Padang di mana? Tahu cuma nggak pernah ke sana. Ya oke. Monggo Mas Heri. Tentang Gunung Padang di mana itu? Ini cerita sedikit juga soal sejarah Majenang yang memang aku dapat ya riset sendiri ya soal Majenang itu, kata Majenang itu sebenarnya seperti apa sih? Ya kan awal mula atau mungkin asal usul kota Majenang itu seperti apa? Kalau menurut cerita itu kan katanya Majenang itu dari kata jenang, makanan khas mungkin orang sini ya kan. Iya. Dulu ada mungkin sekelompok warga atau mungkin orang yang membuat jenang pakai wajak besar. Nah itu katanya jenangnya atau mungkin wajahnya itu jatuh, tumplek, bahasa Jawanya tumplek ya kan. Nah terus luberan jenangnya itu sampai ke lapangan tenis dekat alun-alun gitu. Makanya disebut Desa Jenang. Desa Jenang. Oh benar, alun-alun maksudnya Desa Jenang kan? Saya yakin Anda belum tahu tentang ini semua. Yang merasa sejarawan, kuliah sejarah nggak tahu sejarah daerah Anda sendiri. Itu terus jenangnya itu berhamburan sampai ke lapangan tenis dekat alun-alun. Terus warna tanahnya itu jadi berubah coklat-coklatan. Maka dari itu kan di daerah Bener, Sirangkong itu kan warnanya merah. Ya kan warnanya merah, warnanya ya kan di galian itu ya warnanya merah, beda sama yang ada di sekitar sinian, ya kan warnanya beda. Jadi pada intinya itu cuma mitos cerita, bisa juga kan kalau tanah itu bisa juga karena
apa ya, mungkin geografi bukan apa namanya yang perubahan tanah Iya, kan bisa ya itu. Tapi kalau dari risetku dulu Majenang itu jadi salah satu apa namanya tempat ini datangnya pedagang-pedagang Cina, Tiongkok. Itu tapi sebentar dulu Mas. Kan tadi kan berawal dari jenang yang tumpah. Nah. Itu ada hubungannya nggak sih sama Gunung Katel yang ada di iya. Jaringau ya? Katel kan wajannya. Itu ada hubungannya nggak sih? Iya sebenarnya ada. Nah setelah apa namanya ini jenangnya itu jatuh, itu katelnya itu hilang. Ada yang tahu katanya katelnya itu tengkurap jadi gunung, maka disebut Gunung Katel. Berarti ada hubungannya sama itu ya? Iya ada. Menurut mitosnya itu ada hubungannya. Si Jalukata sih dia. Iya. Iya. Kalau soal yang pedagang itu barusan? Kalau soal pedagang Tiongkok, kenapa kan di pesisir jalan utama ya, jalan bisa tengah dipungkiri Majenang. yang gede-gede Cina Godfather-nya emang Chinese semua. Rata-rata Cina. Iya. Jadi dulu mungkin pada zaman dahulu itu Majenang jadi salah satu tempat perdagangan juga yang paling cukup strategis besar lah. Ya, strategis juga karena wilayah Majenang itu mungkin belum penduduk aslinya itu baru sedikit. Baru sedikit, jadi banyak pedagang-pedagang Cina yang berdatangan untuk mulai bisnisnya. Oh ya. Nah, terusan itu dulu kita belum ada mata uang rupiah pastinya. Itu masih apa dulu? Mungkin benggol, mungkin koin-koin emas atau mungkin barter gitu kan masih dipakai zaman dahulu. Dulu mungkin orang Tiongkok udah mengenal yang namanya uang koin ya kan. Nah, dulu itu uang koin di orang-orang Tiongkok dan rata-rata pedagangnya itu mematok harga antara 235 sama 246 yang Apa ini? dua Itu angka apa itu? Nah, ini 246 sama 235 itu maksudnya apa ya? Mai Ce Nang. Gitu. Jadi kan 235 atau 246 itu menurut kata apa bukan kata tapi bahasa Tiongkok atau mungkin bahasa pedagang Cinanya itu Mai Cenang, bahasanya kayak itu. Jadi apa namanya orang Jawa kan nggak bisa ngomong Mai Cenang, jadi taunya Majenang kayak gitu. Berarti malah dari bahasa Cina ya? Dari bahasa. Majenang itu ternyata dari bahasa Cina. Aku wawasan baru banget ini. Ya itu. Makanya emang masuk akal ketika memang jalan tengah itu Godfather-nya itu Orang kebanyakan orang Chinese. Karena kan pasti yang rame duluan kan jalan tengah dulu kan, jalan pelosok-pelosok ke tengah pasti pusatnya di jalan tengah itu ya. Terus juga aku kadang suka kepikiran nih. Gimana kepikiran apa? Entah ini mungkin valid atau tidak. Yang aku pikirkan kadang-kadang itu ketika aku melihat jalan tengah di Majenang itu seperti sebagai pembatas. Pembatas dalam gimana itu Gar? Nah, pembatas ketika jalan tengah ke Majenang ke selatan itu pasti rata-rata secara bahasa kultur juga pasti Jawa ya. Contoh? Ya contoh daerah Bojong. Bojong mungkin mulai dari Pontian, Benda, pasti kan Jawa sampai Cipari mungkin juga Jawa. Iya. Nah, kalau ke jalan tengah Majenang ke utara itu pasti secara kultur atau bahasa Sunda gitu. Iya nggak sih? Benar. Iya nggak sih? Rumahku sendiri depan jalan Jawa, belakang karena rumahku udah ke selatan ya. Depan jalan Jawa, belakang rumah udah Sunda. Itu berarti kan deket banget ya. Emang itu memang menjadi pembatas yang memang tak terlihat. Tak terlihat atau gimana Mas? Apa memang ada sejarahnya gitu loh? Jadi di Gunung Wilis. Karena kamu ke selatan terus sekarang Jambu. Gunung Wilis itu jadi salah satu aksesnya orang-orang Majapahit di Gunung Padang itu dulu adalah sebuah kadipaten. Jadi